selamat pagi. Oke, dulurku, kali ini kami akan naik ke Gunung Saraklopo, solo hiking. Dan di sini tuh base campnya ya, base campnya jadi satu dari Gunung Penanggungan dan Saraklopo untuk registrasinya offline. Oke, kita lanjut ke sana. Ini Saraklopo dan ini Gunung Penanggungan. Kalau sebelah sini nih Gunung Bekel. Dan tujuan saya ke ini ya, solo hiking ke puncak Saraklopo. Oke, lanjut. 5 menit dari base camp sampai di Tugu pintu masuk ya. Di depan itu adalah Tugu pintu masuk Gunung Saraklopo dan Gunung Penanggungan. Ini gapura pintu masuk di Saraklopo dan Penanggungan ya. Di depan itu untuk jalurnya ini batu. Ini guys jalurnya guys. Batu tapi enak nggak licin di sini. Untuk elevasinya itu masih belum ada tanjakan ya. Nanti setelah pos 3 banyak banget tanjakan yang elevasinya itu 60-70. Kalau ini tanjakan tipis-tipis tapi panjang. Di sini tuh ada percabangan jalur ya. Kalau ke sini tuh ke ladang warga. Ini juga ke ladang warga. Di sini ada sebuah plakat. Jadi kita ke arah kanan. Oke, lanjut. Untuk saat ini saya naiknya itu solo hiking ya. Jadi sendirian. Naik tanpa perencanaan. Tiba-tiba ke sini ke Gunung Saraklopo. Masih 41 menit dari base camp. Pos 1. Dan pos 1 itu ada warungnya. Ada warungnya, guys. Untuk jalur itu nanti ke arah kanan. Oke, lanjut. Bonus panjang, guys. Setelah pos 1 itu ada bonus panjang. Untuk via Kedungudi itu bonusnya ada di tengah. Kalau Tami Ajeng bonusnya itu ada di awal. Kalau Jolotundo full tanjakan tok. Yang di sebelah sana itu ada Gunung Ulirang ya. Tanjakannya masih tipis-tipis ya. Dan ini Gunung Bekel. Ini ya Gunung Bekel ini. Ini Gunung Bekel. Oke, kita lanjut. Hari ini hari Minggu guys, jadi banyak temen nih. Ini ada percabangan ya, 1, 2. Ini sama-sama kena ya. Cuma saya milih yang sebelah sini. Kalau sebelah sini tuh agak berat ya, jadi nyari yang jalur agak berat aja. Kalau di sini tuh nggak begitu nanjak. Oke, lanjut. Nanjak ya yang sebelah sini tadi. Kalau yang sebelah kanan nanti agak landai guys. Kalau yang sini lumayan. Syahdu hawa nih guys. Lihat jalurnya guys. Nanjak berbatu ke arah sana. Nanjak guys. Ini batu ya. Batu seperti ini. Licin-licin titik. Nanjak ke
sana guys. Naik terus. Ini masih nanjak. Santai guys. Ini view-nya ya. View di jalur Penanggungan dan Saraklopo via Kedungudi. Ini adalah Gunung Arjuna Ulirang. Ini itu Gunung Salaungkat. Ini adalah Anjasmoro. Oke, lanjut. Kita lanjut perjalanan kembali. Ya, ini akhirnya sampai di sebuah batas persimpangan ya. Itu adalah batas persimpangan. Ini. Kalau kalian ambil ke kiri itu bisa sampai di Gunung Bekel. Kalau ke kanan nanti ke Penanggungan dan Saraklopo, itu Gunung Bekel ini ya. Oke, lanjut. Jalur persimpangannya. Jadi kalau ke Saraklopo itu ambil ke kanan ya. Di pos 3 kita lanjut ya. Kita lanjut ke atas. Dan dari pos 3 ini nanti jalurnya mulai tiada bonus ya, langsung jejak terus. Panas banget. Di sini ada sebuah situs ya. Situs yang dinamakan tuh situs Watu Lumpang. Ini adalah situs Watu Lumpang. Diperkirakan peninggalan dari era Kerajaan Majapahit, masa era Raja Hayam Wuruk. Sebuah situs Watu Lumpang. Kalau zaman dulu itu situs seperti ini tuh buat penumbukan. Ini dah ada koin 500. Situs Watu Lumpang. Jalur yang via Kedungudi ini juga termasuk jalur situs. Sama seperti yang ada di Jolotundo. Juga termasuk jalur situs, banyak banget situs di sana ya. Peninggalan dari Raja Airlangga dan Majapahit. Kalau di Gunung Penanggungan via Tamiajeng itu bukan jalur situs, cuma di situ adalah monggo Mas. Jalur terfavorit dengan estimasi terpendek. Ada lagi yang lebih pendek itu via Kunjoro Wesi. Dan ini nomor 2 jalur terfavorit via Kedungudi. Ada lagi Jolotundo, Telogo, Kunjoro Wesi, dan via Waton Mas. Ini Mbak. Oke, lanjut. Estimasi 2,5 jam sampai di pos 4. Dan ini adalah pos 4. Setelah itu sampai di Candi Carik. Itu pos 4 ya guys. Suasana seperti ini. Lanjut. Di atas itu Candi Carik ya. Sudah sampai di Candi Carik. Oke, lanjut. Situs Candi Carik. Yes. Ini adalah sebuah candi berbentuk punden berundak ya. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit
era Hayam Wuruk, dan ini adalah batu andesit. Oke, Candi Cari. Dari Candi Cari kita melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak Saraklopo. Pokoknya setelah situs candi, tanjakannya nggak main-main ya, full tanpa bonus guys. Nanjak terus ke sana terus. Oke lanjut. Di atas itu adalah Candi Lurah. Candi Lurah itu berdekatan dengan Candi Cari ya, di atas itu Candi Lurah. Dan di sini dulu ya, ada sebuah cerita unik ya. Kenapa kok dinamakan Candi Lurah? Karena dulu ada sesepuh yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa. Beliau tirakat di sini. Akhirnya jadi kepala desa, dan tempat ini akhirnya dinamakan Candi Lurah, peninggalan dari kerajaan Majapahit ya Hayam Wuruk. Di atasnya Candi Lurah itu ada orang jualan guys, jualan cilok, jualan pentol gitu, ada air. Jadi kalau ke sini tuh nggak takut kehabisan air mineral ya. Cuma di sini memang tidak ada sumber mata air, jadi perbekalannya beli. Oke lanjut. Di atasnya Candi Lurah bonus panjang guys, bonus panjang ya. Nih, wah mendung guys, mendung. Kita menjumpai persimpangan, sebenarnya sama aja sih, lurus bisa, terus di sini juga bisa, sama aja ya guys ya. Oke lanjut. Bonus panjang guys. Dari arah sana, dan di sini tuh adalah Candi Siwa. Lokasinya itu berada di tebing ya, di tebing sana. Oke, kita akan turun ke Candi Siwa, menuju Candi Siwa. Guys, candinya guys terbuat dari batu bata andesit. Lokasinya itu berada di lereng. Jadi kita turun ke arah sana. Candi Siwa. Ini jalur dari Candi Siwa menuju Candi Guru ya. Naik ke atas sana, naik gitu. Oke lanjut. Ini tuh Lembah Giri. Kalau misalnya naik ke Bekel, ke Penanggungan, ini area camping groundnya Lembah Giri ini guys. Untuk view Bekelnya ketutup kabut. Oke lanjut. Candi Guru. Lokasi itu berdekatan guys, dari Candi Cari, Lurah, Siwa, dan Guru itu berdekatan. Sebelah pohon ini adalah Candi Guru. Oke lanjut. Dia ya, Candi Guru. Vibesnya. Candi ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit ya Hayam Wuruk, yang dulu difungsikan untuk ritual keagamaan umat Hindu. Candi Guru berbentuk punden berundak dengan nggak ada reliefnya ya, dengan memiliki 1, 2, 3, 4 altar. Yang di atas ini adalah lokasi pamujan. Oke kita akan ke sana ya.
Vibes dari Candi Guru. Nah, kita mendekat. Ini adalah tempat untuk sajen-sajen. Oke, kita lanjut. Jalur masih berbatu ya. Dingin guys, dingin karena kabut. Dan ini setelah sampai di atasnya Candi Guru, naik bebatuan tadi, atas itu ada sebuah persimpangan jalur guys. Sebentar ada orang turun ya. Monggo, semangat. Ya, masuk YouTube. Dan itu di atas ini ada persimpangan jalur tadi. Kalau lurus itu sampai di Gunung Penanggungan. Kita nanti ambil arah kanan ke Sarah Klopo. Kalau misalnya kalian ambil yang arah kiri itu bisa sampai di Puncak Wawitra. Jadi kita ambil ke arah kanan. Setelah ini jalurnya landai panjang. Oke, lanjut. Yang aku maksud tadi ya. Ini sudah landai panjang sampai di puncak itu landai. Sampai puncak landai terus. Kalau di sebelah sini tuh sudah jurang ya. Tapi sayang ini cuacanya ngabut, jadi kemungkinan puncaknya nggak kelihatan, alias tembok. Ini adalah sebuah curah atau aliran air ya. Kalau misalnya hujan lebat itu di sini penuh air ya. Jadi airnya itu mengalir lewat sini menuju ke bawah. Oke, lanjut. Landai panjang guys, jalan tok, cuma view-nya kabut. Untuk view ketutup nutup. Putih semua. Ini habis ini sudah sampai di puncak ya. Habis ini view kabut. Jalan. Yuk. Ini mas-mas dari Nusa Tenggara Barat, NTB, Kota Lombok, datang ke Sarah Klopo, Mandalika. Oke. Kabut deh.
mani kabut. Akhirnya sudah sampai puncak ya. Untuk estimasinya itu 4 jam. Ini dia puncaknya, puncak Saraklopo. Di sekitar sini tuh bisa dibuat mendirikan shelter atau camp juga bisa. Kita sampai puncak ya, estimasi 4 jam 20 menit santai. Oke, lanjut kita menuju ke sana. Oke, puncak sudah dekat ya. Depan itu sudah puncak. Untuk view-nya itu tembok, guys. Tembok. Puncak Saraklopo. Full, guys. Ini dia. Sudah sampai di puncak Saraklopo. Sukses dari teman-teman kota Nusa Tenggara Barat. Yuk, ini tampak jauh ya. dari kota NTB. Ya, yuk, sukses ya. Suasana NTB.